Indonesia maju, aku harus cerdas berkarakter. Sa, hari ini mau baca buku apa lagi kita? Karena kita tinggal di Jakarta, cari cerita asal Betawi yuk. Pasti kamu nggak tahu nih cerita asal kota sendiri. Aku tahu kok, Sidul anak sekolahan. Haha, itu mah judul sinetron favorit nenek aku, Kak. Kirain itu cerita rakyat. Raka, ini aja nih, Kak. Si Jampang. Kamu pernah dengar? Belum? Ayo deh kita baca. Di daerah Depok tinggal seorang pemuda bernama Si Jampang. Ia hidup bersama dengan pamannya karena ia seorang yatim piatu. Si Jampang adalah pemuda yang baik, sopan, dan tekun belajar. Suatu hari, pamannya berkata kepada Jampang untuk belajar bela diri. Pang, selain mengaji, mestinya lu juga belajar silat. Tanpa bela diri, bakal sia-sia menegakkan kebenaran, Pang. Iya, Mang. Besok lu ikut gue ke Cianjur. Belajar silat di sana sama kenalan Mamang. Aye sih, pergi mana Mamang aja deh. Keesokan harinya si Jampang diantar ke Cianjur oleh pamannya. Di sana ia bertemu dengan teman pamannya, seorang guru ngaji sekaligus guru silat. Pamannya meninggalkan si Jampang di sana agar berlatih ilmu agama dan ilmu bela diri. Pang, gue ajarin lu ilmu silat ini buat jaga diri lu. Gunain baik-baik ya, Pang. Jangan asal lu pakai sembarangan. Iye, guru. Dan inget, Pang, ilmu agama juga penting. Biar lu kagak takabur jadi orang. Iye, guru. Jampang kagak bakal lupain ibadah. Suatu hari Jampang menyampaikan kepada gurunya tentang keinginannya untuk kembali ke rumah pamannya di Depok. Guru, Aye mohon izin mau balik ke rumah paman Aye di Depok. Iye, Pang. Nggak ape-ape. Salam ya buat paman lu di sono. Semoga sehat-sehat aja ya, Pang, paman lo. Iye, guru. Nanti Jampang sampein ke Mamang. Kemudian si Jampang kembali ke Depok, ke tempat pamannya. Sesampainya di Depok, ia disambut dengan gembira oleh pamannya. Mang! Pang, sehat-sehat lu, Pang. Sehat, Mang. Mamang gimana? Sehat? Sehat, Pang. Mang, kemarin guru nitip salam sama Mamang. Moga sehat-sehat juga buat dia ya, Pang. Suatu hari Jampang ingin merantau ke Betawi. Ia tidak ingin terus hidup bergantung pada pamannya. Ia pun menyampaikan niatnya kepada pamannya. Mang, ada yang pengen Aye sampein nih. Iya, Pang. Ada apa, Pang? Begini, Mang. Aye pengen merantau ke Betawi. Aye pengen belajar hidup mandiri, Mang. Kalau pengen merantau, mesti bawa diri, Pang. Biar orang lain seneng sama elu, Pang. Iya, Mang. Ya udah, paman restuin elo kesana, Pang. Ingat ibadah ya, Pang. Iya, Mang. Doain Aye ya, Mang. Si Jampang pun pergi merantau ke daerah Kebayoran Lama, ke rumah teman pamannya. Di sana Jampang juga ikut membantu si empunya rumah. Pada saat itu, daerah Kebayoran Lama dikuasai oleh para tuan tanah beserta dengan para centeng-centengnya. Setiap hari ia melihat banyak centeng-centeng yang merampas harta milik warga, yang disebutnya adalah pajak. Si Jampang pun kesal melihat hal itu setiap hari. Gak bisa dibiarin situasi kayak gini. Suatu hari pengen banget gue kasih pelajaran tuh centeng-centeng. Selama menumpang di rumah teman pamannya, Jampang berkenalan dengan seorang gadis dan ia ingin melamarnya. Jampang meminta bantuan kepada si empunya rumah untuk melamar gadis itu untuknya. Mang, Aye mau minta bantuan Mamang nih. Apa, Pang, yang bisa gue bantu? Aye pingin ngelamar gadis yang tinggal di ujung jalan sana, Mang. Oh iya, Pang. Mau kapan, Pang? Lebih cepet sih, lebih baik, Mang. Ya udah, besok kita ke sono ya, Pang. Terima kasih ya, Mang. Keesokan harinya, si Jampang dan si empunya rumah melamar gadis yang disukai Jampang.
Lamaran Jampang pun diterima. Dan tak lama dari itu, Jampang dan gadis pilihannya menikah. Setelah menikah, si Jampang diberi sebidang tanah oleh mertuanya untuk digarap. Si Jampang dan istrinya menanam banyak tanaman di lahan itu. Ia menanaminya dengan bibit padi, kacang, dan kelapa. Dan hasil panennya dijual di pasar Tanah Abang. Setelah 1 tahun Jampang menikah, ia dikaruniai 1 anak laki-laki yang diberi nama Jampang Cilik. Karena wajahnya mirip dengan ayahnya, yaitu si Jampang. Jampang sangat gembira memiliki seorang anak. Setiap hari setelah selesai bekerja di kebun dan pasar, ia langsung pulang ke rumah untuk bertemu dengan anaknya. Jampang, Babe pulang. Pulang cepet, Bang. Jampang mana Jampang? Jampang lagi tidur, Bang, di kamar. Hidup si Jampang terasa begitu lengkap dan bahagia. Tapi walaupun begitu, Jampang tak luput dari tagihan para centeng tuan tanah. Weh Pang, mana pajak lu? Sini cepet. Ini Bang. Nah, gini. Demen gue orang-orang kayak lu gini, Pang. Salah satu penduduk yang taat. Iya Bang. Dalam hati sebenarnya Jampang ingin melawannya, tapi ia memikirkan istri dan anaknya yang masih kecil. Duka menghampiri si Jampang. Ketika anaknya berusia 4 tahun, istrinya meninggal dunia. Jampang sangat sedih. Ia menatap mata anaknya yang sudah tidak mempunyai ibu lagi. Nak, kelak jadi anak baik ya. Doain nyak lu di surga. Suatu hari mertua Jampang datang dan menggendong Jampang Cilik. Pang, biar anak lu sama kita aja ya di sini ya, Pang. Iya nyak. Ini lu mau kemana, Pang? Aye mau ke Tanah Abang nih nyak. Si Jampang menitipkan Jampang Cilik kepada mertuanya. Lalu ia pergi ke Tanah Abang untuk meminta kembali haknya. Hak mertua dan juga hak warga yang ada di tangan tuan tanah dan juga centeng-centengnya. Menjelang malam, Jampang tiba di Tanah Abang. Di sana ia mengamati salah satu rumah tuan tanah yang dijaga oleh centeng-centengnya dan mereka semua membawa senjata. Tak lama dari Jampang tiba, si tuan tanah pergi ke kampung sebelah. Setelah memastikan keadaan sepi, Jampang mulai beraksi masuk ke dalam rumah tuan tanah itu. Kemudian bergeser ke kamar tidur tuan tanah. Tangannya mengetuk pintu pelan-pelan. Siapa? Elu, Min. Aye nyak. Jampang menjawab dengan suara menyerupai perempuan. Kenapa lu? Mau nonton lu? Iya nyak. Sesaat kemudian, dengan cepat Jampang berhasil menakuti istri tuan tanah. Tunjukin lemari lu. Ampun! Awas lu, jangan teriak. Lalu istri tuan tanah menunjukkan lemarinya yang ternyata terkunci. Cepet, buka lemarinya. Lepasin aja! Kagak, mana kuncinya? Istri tuan tanah menunjukkan letak kunci yang ada di bawah bantal. Lalu Jampang mengambil kunci lemari itu, kemudian membuka lemarinya. Jampang mengambil seluruh uang, emas, dan juga beberapa potong kain sarung yang ada di dalam. Tak lupa ia juga mengambil perhiasan yang dipakai oleh istri tuan tanah. Mana kalung, gelang, cincin yang lu pakai? Lu pikir ini punya lu? Bukan. Ini bende punyanya rakyat yang dirampas sama laki lu. Enak-enakan main rampas laki lu, terus lu yang pakai. Setelah semua barang-barang ada di tangan Jampang, ia keluar kamar dan menutup pintunya pelan-pelan. Jampang keluar rumah tuan tanah dengan waspada. Sebelum pulang ke rumah, Jampang membagikan sebagian rampasannya ke rumah-rumah penduduk miskin. Keesokan harinya, Jampang melihat perlakuan semena-mena centeng-centeng tuan tanah yang semakin jahat. Sini, mana duit pajak lu? Pan gimana sih, Bang? Kan pajaknya udah Ai kasih kemarin. Diam lu. Jampang melihat kejadian itu dan ia sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Hei, pergi lu dari sini. Serahin semua barang-barang yang udah lu rampok. Berani lu? Ngerampok lu ceritanya. Emang kenapa? Lu juga ngerampok? Akhirnya Jampang dan centeng-centeng itu terlibat baku hantam. Mereka saling menyambitkan golok.
Ada centeng yang mencoba melarikan diri membawa barang rampasannya, tapi gagal karena dijegal oleh Jampang. Bangun lu, balikin barang-barang lu. Terus lu pergi semua dari sini. Para centeng menyerahkan kembali barang rampasannya lalu pergi. Jampang mengambil barang-barang itu lalu melemparkannya kepada penduduk. Ambil yang kalian punya. Para penduduk mengambil barang mereka masing-masing. Lalu ada yang berlutut dan mencium kaki Jampang. Jangan-jangan, gue bukan Belande. Bangun, terus kalian pulang ke rumah masing-masing. Makasih bang, makasih. Makasih ya bang. Setiap malam Jampang melakukan aksinya dan selalu berpindah-pindah tempat. Banyak masyarakat yang menyukainya, tapi tidak dengan para centeng, tuan tanah, Demang, dan Belanda. Suatu malam, si Jampang merampas kerbau milik tuan tanah di Tambun. Setelah mendapatkan kerbaunya, Jampang dikepung oleh serdadu Belanda. Angkat tangan Jampang, tempat ini sudah kami kepung. Sedah Belande. Kamu tidak akan bisa lari lagi. Pasukan, tangkap dia. Pasukan serdadu pun menangkap Jampang dan membawanya ke penjara. Dia diadili atas perbuatan yang selama ini ia lakukan. Kemudian, ia dijatuhi hukuman mati. Sebelum ia ditembak mati, Jampang tidak lupa berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Ya, Bang Jampang meninggal, Kak. Iya, Sa. Dia dihukum mati sama pasukan Belanda. Tapi ada yang bisa kita pelajari dari si Jampang, Kak. Si Jampang membela orang-orang yang tertindas. Selain itu, dia juga selalu berdoa dan rajin ibadah. Nah, setuju, Sa. Dari kecil, Jampang udah rajin beribadah dan ditularkan ke anaknya. Iya, penting, Kak. Harus selalu ingat Tuhan ya, Kak. Supaya kita selalu selamat. Betul, Sa. Kita harus rajin ibadah. Biar kalau ulangan nanti lancar. Iye. Kalau mau ulangan, juga harus belajar dong. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso. Tut Muri Handayani. Ki Hajar Dewantara.